Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan dan dinamika benda tegar. Nah, spesifiknya pada kali ini kita akan membahas mengenai momen inersia. Nah, pada video-video lainnya kita juga akan membahas mengenai torsi, energi kinetik rotasi, percepatan sudut, hukum kekekalan momentum sudut, keseimbangan benda tegar, dan berbagai jenis latihan soal yang mungkin muncul di ujian kalian atau tugas kalian. Nah, jadi untuk video-video tersebut, linknya akan kakak taruh di deskripsi boxnya, ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu momen inersia. Jadi, kenapa sih pada saat kita misalnya ingin mendorong meja, kita membutuhkan tenaga atau usaha. Nah, hal itu dikarenakan suatu meja memiliki masanya. Nah, lalu mengapa lebih sulit untuk mendorong mobil dibandingkan mendorong meja? Hal itu dikarenakan massa mobil lebih besar dari massa meja. Nah, jadi pada pembelajaran sebelumnya seperti yang kita ketahui, gaya itu sama dengan massa dikali percepatan, M dikali A. Nah, massa ini kita simbolkan dengan M pada gerak translasi atau gerak lurus. Massa merupakan definisi massa itu tersebut merupakan kelembaman untuk gerak lurus ya. Kelembaman suatu benda untuk gerak lurus. Sedangkan kelembaman ini merupakan kecenderungan suatu benda fisik sebagai penolakan, perubahan terhadap kondisi geraknya. Nah, jadi massa itu merupakan kelembaman, sedangkan kelembaman itu merupakan kecenderungan suatu benda fisik sebagai penolakan perubahan terhadap kondisi geraknya. Jadi kalau misalnya dia lagi diam, dia akan berusaha mempertahankan kondisinya itu, kondisi diamnya itu. Nah, mirip dengan massa, momen inersia merupakan kelembaman juga untuk gerak rotasi. Jadi kalau misalnya massa itu untuk gerak translasi atau gerak lurus, momen inersia itu kelembaban untuk gerak rotasi. Jadi suatu benda mempertahankan posisinya atau keadaannya saat itu. Keadaan geraknya. Kalau dia diam, dia mempertahankan untuk diam. Nah, seperti itu. Kalau massa kita simbolkan dengan M, sedangkan momen inersia itu kita simbolkan dengan I. Momen inersia atau I. I besar begini. Nah, kemudian rumus momen inersia tersendiri itu bergantung pada benda apa. Nah, kalau misalnya benda titik atau partikel, momen inersia itu sama dengan mr kuadrat. Namun pada benda-benda lainnya momen inersianya berbeda-beda. Misalnya yang A ini pada batang silinder dengan porosnya melalui pusat, momen inersianya 1/2 ml kuadrat. Kemudian kalau misalnya batang silinder yang porosnya melalui ujung, momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Nah, beda-beda ya tergantung pada bendanya. Ini momen inersia yang
pada umumnya dipakai dalam perhitungan. Nah, jadi pada gambar di buku tadi kita dapat melihat beberapa ukuran momen inersia dari suatu benda ya. Nah, tapi kan itu misalnya ya, kita sudah, misalnya satu contoh yang paling pertama tadi, momen inersia untuk batang. Misalnya batang, suatu batang yang bermasa M. Masanya M. Kemudian momen inersia pada pusat masanya kan sudah kita ketahui ya tadi, IPM. I pusat masanya itu yang kita ketahui 1/12 ml kuadrat. Misalnya ini panjangnya, ini L-nya ya. L-nya itu panjang batangnya. Nah, bagaimana jika kalian ditanya untuk momen inersia untuk suatu titik pada batang tersebut, misalnya ini titiknya di sini. Titik tersebut disebut titik A pada ujung batang. Jadi di sini ya. Pusat pusat rotasinya nanti. Ini kan kalau misalnya pada pusat batangnya. Ini kalau misalnya pada ujung batang. Bagaimana kita menentukan momen inersianya? Nah, jadi kita akan menggunakan yang namanya teorema sumbu sejajar. Jadi untuk poros yang sembarang, ini kan porosnya bisa sembarang, bisa nanti di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, bagaimana kita cara menentukan momen inersianya? Caranya itu mudah, jadi kita akan menggunakan rumus untuk poros sembarang. Misalnya di sini poros sembarang itu untuk poros sembarang itu sama saja dengan, jadi momen inersia S atau momen inersia sembarang itu sama dengan momen inersia pusat massa ditambah dengan M dikali D kuadrat. M dikali D kuadrat. IS itu, kakak tulis ini ya keterangan. IS itu momen inersia sembarang. IPM itu momen inersia pusat massa. M itu massa, D itu jarak yang baru ya. Nah, jadi di sini I pusat massa yang kita ketahui itu 1/2 ml kuadrat ya, yang ini. Ditambah M tetap M dan D kuadrat. D ini jarak yang baru. Nah, yang seperti yang kita ketahui kan ini pusatnya. Berarti yang titik A ini berada, ini kan titik A-nya ini berada setengah dari L. Kalau panjangnya L, dia dari pusat ke satu titik paling ujung ini itu setengah L. Jadi dia itu sama dengan setengah L. Jadi sini dikali 1/2 L pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Jadi sama dengan 1/2 ml kuadrat ditambah M. Ini dikuadratkan menjadi M 1 kuadrat 1, L kuadrat, L pangkat 2 per 2 kuadrat 4. Nah, seperti itu ya. Sama dengan, bisa kita pisahkan 1/2 ditambah 1/4 dikali ml kuadrat. Kita keluarkan ml kuadratnya ya, karena keduanya memiliki ml kuadrat. Sama dengan, kita samakan
Oh, 1/12 ya ini, maaf. Salah tulis. Nah, kita samakan penyebut. Per 12 ditambah per 12. 12 bagi 12, 1. 1 kali 1, 1. 12 bahagi 4, 3. 3 dikali 1, 3. ml kuadrat. Ya kan? 1 ditambah 3, 4. Sama dengan 4/12 ml kuadrat. Sama dengan, kita sederhanakan, kita bahagi 3. 1/4 ml. 1/3. Kita bahagi 4. 12 bagi 4, 3 ya. 1/3 ml kuadrat ya. Nah, seperti itu rumus dari poros sembarang. Ini rumusnya. Jadi kalau misalnya ditanya, oh kalau misalnya dari di sini titiknya. Nah, ini kan berarti kalau ini berarti kan 1/4 ya titiknya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang penting ingat aja rumusnya yang ini untuk mendapatkan atau menghitung momen inersia yang baru dengan teorema sumber sejajar. Jadi pembahasan kita mengenai momen inersia sudah sampai sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ya. Dan untuk kalian yang ingin melihat video-video lainnya atau contoh soal mengenai keseimbangan dan dinamika benda tegar, nanti lihat saja di deskripsi box linknya. Terima kasih.